kritik dari mantan presiden kepada presiden itu bagian dari demokrasi. Ya, sebagai sebuah simbol saya sepakat apa yang tadi awal saya katakan, Bang Daniel juga tadi tegaskan, menurut saya ini baik dalam konteks memberikan contoh pada masyarakat bahwa di tengah perbedaan pendapat pun dalam alam demokrasi, tetapi di atas meja, di hadapan publik harus ditunjukkan bahwa mereka tetap baik-baik saja, silaturahmi tetap terjaga dan lain-lain. Akan tetapi saya ingin masuk ke dalam penjelasan bahwa jangan sampai kemudian narasi yang terbangun adalah bahwa yang berada di luar pemerintahan atau berbeda pendapat itu menghalangi harmonisasi, itu tidak menciptakan stabilitas politik, itu tidak ikut dalam kegotong royongan. Karena sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya melihat bagaimana Pak Jokowi tidak mengajak Pak Prabowo ketika kemudian menang di 2014, baru mengajak Pak Prabowo dalam pemerintahan di 2019. Apakah serta-merta kita bisa katakan bahwa saat itu Pak Prabowo kan tetap keras mengkritik ya, bahwa Pak Prabowo kemudian tidak masuk ke dalam sebuah harmonisasi pemerintahan kan tidak. Malah ketika Pak Prabowo terus melakukan kritik secara objektif sebagai oposisi saat itu terhadap pemerintahan Pak Jokowi, di situ pendidikan politik buat masyarakat terjaga. Di situ aspirasi masyarakat yang tidak semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintahan tetap bisa disalurkan. Itu juga yang kalau kita lihat di negara-negara maju ya, Bang Yasir, bahwa misalnya di Amerika Serikat, perbedaan pendapat yang cukup tajam, bahkan kritik dari mantan presiden kepada presiden, itu bagian dari demokrasi yang memperkaya wacana. Dan itu menurut saya esensi dari demokrasi, bahwa kebisingan harus terjadi selama sifatnya konstruktif, saling kemudian mengisi. Jadi ini yang menurut saya jangan sampai dicampur adukan bahwa kemudian orang melihat yang partai yang nanti tidak mau bergabung ke dalam pemerintahan itu seakan-akan partai yang sifatnya konfliktual, tidak ingin membawa perdamaian. Enggak, demokrasi itu malah menginginkan adanya sebuah antitesa, menginginkan ada suara yang berbeda, entah dalam konteks ini partai, entah dalam konteks tokoh, atau dalam konteks bahkan perbedaan pendapat di antara presiden dengan mantan presiden selama niatnya adalah baik dan bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang juga menjadi sorotan nih, Mas Toto, karena kalau kita lihat seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi dan juga SBY ini beberapa kali sering terjadi, tapi yang Anda lihat dengan pola politik yang tadi Anda sampaikan, kalau Puan itu lebih fleksibel gitu, nanti itu akan berpengaruh seperti apa di politik dari PDIP sendiri? Iya, Mbak Puan ini kan kalau kita bicara lebih fleksibel, paling tidak dalam arti gaya berpolitik, gaya berkomunikasi. Dan menurut saya itu mencairkan sikap politik PDI Perjuangan yang seringkali dikritik oleh beberapa pihak, gaya berkomunikasi Ibu Mega ini terlalu keras begitu misalnya ya. Mbak Puan ini memposisikan diri kadang-kadang terlihat untuk mencairkan suasana paling tidak. Tetapi saya masih percaya bahwa PDI Perjuangan sikapnya masih satu, tidak kemudian menjadi dua. Bahwa kemudian ada dua sikap yang berbeda, bahwa ada perbedaan pendapat internal pasti, tapi menurut saya ya tetap keputusan masih diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ini pertama kali terjadi di PDI Perjuangan? Mas Yasir, tidak juga. Dulu kalau kita lihat masih ada almarhum Pak Taufik Kimas, ada situasi yang mungkin derajatnya berbeda tapi polanya mirip. Bahwa Ibu Mega juga cenderung bersikap keras terhadap pemerintahan SBY saat itu, Pak Taufik Kimas almarhum ini cenderung bersikap lebih lentur dalam menjalankan berarti lebih fleksibel begitu ya. Saya ingin ke Mas Daniel. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.